Shalom. Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa memberikan kepada kita kesempatan hari ini masih dapat memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sebentar Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, menyampaikan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami hendak bersyukur Tuhan. Kami ingin memberikan hati kami pada hari ini. Terimalah Tuhan semua itu menjadi hormat kemuliaan buat Engkau Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita hari ini kembali boleh bertemu dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari kita memperingati bagaimana Roh Kudus itu diberikan kepada manusia yang kita kenal dengan Hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri berbicara kepada kita secara pribadi dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami sungguh percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan merenungkan satu kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami secara pribadi, untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2, 41 sampai 47. Mari sama-sama kita akan membaca dengan bersuara ya, Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah semua orang, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca, judul perikopnya itu Jemaat Mula-Mula. Kita akan belajar bersama di hari Pentakosta ini, ketika kita kembali memperingati bagaimana Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, dan apa yang terjadi pada orang-orang yang percaya yang menerima Roh Kudus itu. Karena itu saya memberi judul khotbah pada saat ini adalah hidup yang berdampak. Nah, mari kita akan belajar memahami tentang kebenaran firman Allah yang sudah kita baca. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid menunggu beberapa hari, 10 hari ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa sepanjang 10 hari ini, dan kemudian setelah itu Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa mereka berkumpul dan kemudian Roh Kudus memenuhi orang-orang yang ada, dan ada lidah-lidah api yang ada di atas kepala setiap orang percaya pada saat itu. Ada angin yang cukup keras. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian orang-orang di sekitar mereka pada saat itu mendengar bagaimana para murid-murid Tuhan ini berkata-kata, dan kemudian perkataan yang keluar dari murid-murid pada saat itu, mereka mengerti. Padahal mereka adalah orang Yahudi yang dibuang pada saat itu ya, orang Yahudi yang pergi dari Yerusalem. Mereka berbahasa Parsia, mereka berbahasa Media, Elam, Mesopotamia dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka memahami bahwa apa yang dikatakan oleh murid itu dari berbagai bahasa yang mereka atau asal dari mereka berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah itu beberapa orang bilang bahwa mereka sedang mabuk. Mereka sedang mabuk anggur. Nah, pada saat itu kemudian bangkitlah Petrus
Dan kemudian Petrus bercerita menjelaskan kepada semua orang. Petrus berkhotbah Bapak Ibu Saudara, dan Alkitab itu mencatat ada 3.000 orang yang bertobat. Ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus setelah Petrus menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dia percayai setelah Petrus itu berkhotbah. Nah, 3.000 orang inilah yang kemudian perlahan-lahan mereka menjadi jemaat mula-mula. Kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula ini hidup mereka itu berdampak. Kita akan melihat yang pertama Bapak Ibu Saudara, kepada siapa sebenarnya hidup kita ini harus berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita, maka kita tidak bisa menjawab bahwa dampak itu kita berikan kepada orang-orang yang kita sukai. Atau dampak itu kita berikan atau bisa dirasakan kepada orang-orang yang baik kepada kita. Tetapi kita, hidup orang percaya ini harus berdampak kepada semua orang. Kepada semua orang, maka itu juga termasuk orang yang menyakiti kita. Orang yang tidak suka dengan hidup kita. Orang yang mungkin pernah berbuat jahat kepada kita. Kepada orang-orang itu juga kita harus berdampak. Jadi kita ini harus berdampak kepada semua orang Bapak Ibu Saudara. Orang yang baik dengan kita maupun orang yang tidak baik dengan kita. Kita juga harus berdampak kepada orang-orang yang di sekitar kita. Siapa orang-orang yang di sekitar kita? Kita mulai dari keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dampak itu akan dimulai dari satu titik. Kemudian dia akan menyebar perlahan-lahan. Tidak mungkin dampak itu dimulai dari luar kemudian dia ke dalam. Maka dampak itu dimulai dari satu titik. Kemudian dia akan mulai menyebar keluar. Kalau kita memperhatikan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka harusnya kita itu mulai berdampak kepada orang yang terdekat terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Siapa dia? Dia adalah keluarga kita. Dialah adalah orang-orang yang orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa saja dia orang di gereja kita, orang-orang dalam satu persekutuan kita. Jadi kita mulai berdampak dari orang-orang terdekat, kemudian baru bisa mulai keluar berdampak. Masa sih tidak bisa berdampak kepada orang di luar terlebih dahulu? Mungkin bisa saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bisa memahami ini, kita akan belajar perlahan-lahan bagaimana orang-orang atau jemaat mula-mula itu mereka berdampak. Alkitab itu menyebutnya mereka disukai semua orang. Nah, kata disukai semua orang ini akan kita renungkan. Itu yang saya maksud dengan berdampak. Tapi kita mulai memahami terlebih dahulu bahwa dampak itu selalu dimulai dari titik kecil. Kemudian dia akan mulai melebar. Sama seperti Bapak Ibu Saudara melemparkan batu ke air, maka gelombang itu akan dimulai dengan satu titik terlebih dahulu, kemudian dia akan menyebar. Tidak mungkin tiba-tiba gelombang itu langsung melebar. Dia akan mulai dari hal yang kecil. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan menemukan jawabannya bersama. Kenapa sih kita itu sebenarnya terlebih dahulu harus berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada rekan sepersekutuan kita, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Baru kita itu bisa menghasilkan dampak kepada masyarakat yang lebih luas. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di tengah keluarga kita saja kita tidak bisa berdampak. Di tengah rekan-rekan persekutuan kita tidak bisa berdampak. Jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan ini, apakah kita bisa berdampak bagi masyarakat yang lebih luas? Sedangkan orang yang terdekat dalam hidup kita tidak bisa berdampak kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu berdampak kepada semua orang. Dan dimulai dari orang-orang yang terdekat di dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan sebenarnya apa sih dampak itu? Kalau Bapak Ibu membuka Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak itu adalah pengaruh yang kuat. Pengaruh yang kuat sehingga bisa mendatangkan akibat. Jadi ada satu pengaruh yang bisa mendatangkan
akibat. Nah, itu yang disebut dengan dampak. Kalau kita kembali melihat ayat yang kita baca di ayat yang ke-47, Alkitab itu bilang bahwa jemaat mula-mula ini disukai oleh orang lain. Kata itu Bapak Ibu Saudara luar biasa penting. Mari kita melihat terlebih dahulu ayat 47 ini kembali ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Perhatikan kalimat berikutnya akan bilang begini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi mereka disukai semua orang. Mereka itu berdampak bagi semua orang. Jemaat mula-mula berdampak bagi semua orang. Dan kemudian Tuhan itu menambahkan jumlah mereka. Kita sebenarnya sedang bicara tentang dampak, yaitu disukai semua orang. Artinya mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Tapi di sini Bapak Ibu, kita tidak berbicara tentang dampak yang sementara. Tapi kita sedang berbicara tentang dampak jangka panjang. Apa sih dampak yang sementara itu? Kalaupun kita membaca ayat ini disukai orang, tapi kalimat selanjutnya bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi orang-orang yang menyukai cara hidup jemaat mula-mula ini, akhirnya itu memberi diri mereka untuk percaya kepada Yesus. Jadi itu dampak jangka panjang yang sebenarnya harus dicapai. Bukan hanya sekedar kata disukai. Karena kalau disukai, Bapak Ibu Saudara tinggal sering-sering saja tersenyum kepada orang di sekitar Bapak Ibu. Orang akan suka dengan Anda karena kita akan dinilai sebagai orang yang periang, orang yang suka memberikan semangat kepada orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu ingin disukai oleh orang-orang di sekitar Anda juga bisa melakukannya dengan sering memberi uang, memberi barang dan sebagainya. Maka saya pasti yakinkan bahwa Anda akan disukai oleh orang. Tetapi apakah itu akan berdampak untuk jangka panjang? Sekarang kita berbicara tentang dampak jangka panjang. Apa sih dampak jangka panjang itu? Dampak jangka panjang di sini sebenarnya sedang berbicara tentang keselamatan. Bagaimana orang-orang yang menyukai cara hidup kita, orang-orang yang menyukai hidup kita itu akhirnya bisa menerima Yesus dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah dampak jangka panjang yang sebenarnya ingin kita raih. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Bukan hanya sekedar kita bisa berbahasa roh dan membuat hidup kita menjadi semangat. Tetapi supaya melalui hidup kita ini ada orang-orang yang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan itulah dampak yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi setiap kita yang kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa memberikan dampak yang panjang, yaitu keselamatan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu dampak. Kita bicara tentang dampak, sebuah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat, sebuah hidup kita yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan kita sedang berbicara tentang dampak jangka panjang dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, yaitu keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk di bagian yang berikut. Bagian ini akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berdampak. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Saya mencatat hanya 3 bagian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa menemukan hal lain sebenarnya dalam kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana kita bisa berdampak? Kita melihat jemaat mula-mula. Alkitab itu menulis di ayat 42, ayat 46. Disebutkan bahwa jemaat mula-mula itu tekun dalam sebuah persekutuan. Tekun dalam sebuah ibadah berkumpul bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang percaya yang ada di sekitarnya. Jadi ketekunan ini menjadi satu kata kunci sehingga jemaat mula-mula itu bisa berdampak bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meninggalkan
jam-jam ibadah. Walaupun di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online ini kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, atau bisa malam. Tapi kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita, persekutuan kita dengan orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Yang paling dekat adalah bersama dengan keluarga. Karena itu saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara beribadah tidak hanya sendiri tetapi berkumpul bersama dengan keluarga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, waktu kita dengan tekun dalam sebuah persekutuan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Allah itu bisa mengatur seluruh kehidupan kita. Karena kalau kita tidak tahu, bisa saja kita berbuat salah karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita benar-benar percaya dan benar-benar belajar kebenaran firman Allah, maka kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena itu dalam sebuah persekutuan bersama dengan orang-orang percaya, kita sedang belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam persekutuan itu juga kita bisa mendengar kesaksian. Ada orang yang bersaksi bagaimana Tuhan menolong mereka dan sebagainya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan dalam persekutuan itu sebenarnya juga kita sedang belajar bagaimana cara kita bisa berempati. Waktu kita melihat saudara-saudara seiman kita mengalami sebuah kesulitan, sebuah masalah, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa empati kita. Kalau Bapak Ibu melihat, membaca di kisah jemaat mula-mula ini, bagaimana rasa saling tolong-menolong di antara mereka itu cukup luar biasa ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka itu bisa menjual harta mereka untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun sekarang tidak terkecuali orang-orang percaya salah menggunakan hubungan ini. Banyak orang yang akhirnya meminjam uang, kemudian meminta-minta barang kepada rekan sepersekutuannya karena mereka sudah akrab dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu bisa saja merusak sebuah persekutuan. Tapi Bapak Ibu, mari kita belajar berempati yang benar. Karena Alkitab ini menulis begini bahwa mereka menolong orang-orang itu. Orang-orang jemaat mula-mula saling menolong. Kemudian mereka saling membantu, memberi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di antara mereka yang coba memanfaatkan situasi ini, tetapi mereka benar-benar hidup dengan satu persekutuan yang luar biasa di antara sesama jemaat mula-mula. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa berdampak? Kita belajar dari jemaat mula-mula bahwa mereka itu juga selain bersekutu, mereka juga berdoa, Bapak Ibu Saudara. Berdoa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar ngomong kepada Tuhan atau meminta kepada Tuhan, tapi sebenarnya doa yang dimaksud adalah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan yang dekat dengan Allah itu sendiri. Itu yang disebut dengan doa. Jadi kalau kita memahami doa bukan hanya sekedar ucapan atau omongan, tetapi sebenarnya berbicara tentang sebuah hubungan dengan Tuhan. Semakin kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka semakin kita bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat mula-mula melakukan hal itu. Jadi mereka berdoa juga dengan tekun, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita itu mengerti dengan baik apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hati nurani kita itu menjadi peka untuk bisa tahu kehendak Tuhan. Akal budi kita, kalau Paulus bilang akal budi kita itu akhirnya bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi kalau kita itu dekat dengan Allah. Kalau kita itu mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa isi hati Tuhan, apa pikiran Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita dekat dengan Allah. Nah, itu yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Kalau kita menjawab pertanyaan, bagaimana bisa berdampak? Kita juga harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati di situasi seperti ini. Membuat kita sedikit bisa lengah untuk
memulai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak ada jam-jam ibadah bersama seperti yang sebelumnya kita lakukan, membuat terkadang kita melewati hari-hari kita sebagai rutinitas yang biasa. Jaga hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Walaupun tidak ada gereja tidak buka untuk waktu berdoa, dan kemudian kita juga tidak selalu mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama dengan saudara kita dengan tatap muka. Tapi mari jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Jaga hubungan pribadi kita sendiri dengan Allah. Justru di masa-masa seperti ini, sebenarnya kita sedang diuji kasih kita kepada Tuhan itu. Apakah kalau kita tidak dianjurkan? Apakah kalau kita tidak sedikit dipaksa? Apakah kita tetap berhubungan secara pribadi dengan Tuhan? Ini pembuktian Bapak Ibu Saudara. Masa-masa seperti ini, masa-masa di rumah seperti ini menjadi sebuah pembuktian bagaimana hubungan kita dengan Allah. Atau mungkin justru beberapa hari ini Bapak Ibu lewati tanpa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena mungkin kita sibuk dengan semua aktivitas kita di rumah. Tapi mari kita belajar mengenal hal ini, memahami hal ini. Bagaimana kita bisa berdampak? Itu juga tergantung dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari jemaat mula-mula. Bagaimana jemaat mula-mula itu disukai semua orang. Dan kemudian orang-orang yang menyukai mereka itu memberi diri kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mencatat hal yang ketiga, ini bagian yang terakhir untuk kita renungkan pada hari ini, adalah sebuah relasi yang baik satu dengan yang lain. Sebuah hubungan yang baik antara saudara-saudara, antara keluarga, dan sesama orang percaya. Relasi yang baik ini akan menciptakan sebuah kesatuan. Bapak Ibu memperhatikan ya, kalau kita memperhatikan ayat yang 47, kita akan menemukan apa sih situasi yang terjadi pada jemaat mula-mula, sehingga Alkitab bilang mereka disukai oleh semua orang. Kalau kita melihat hal ini, maka kita coba membayangkan peristiwa itu. Jadi orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang yang belum percaya pada saat itu, melihat kehidupan jemaat mula-mula ini. Jadi mereka melihat, bagaimana jemaat ini tekun, bagaimana jemaat ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bagaimana jemaat ini juga punya relasi yang baik satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, saling berempati satu dengan yang lain. Jadi mata mereka melihat sebuah relasi yang baik di antara jemaat mula-mula. Dan Bapak Ibu pasti tahu bahwa pelajaran yang paling cepat diterima dan paling membekas adalah dengan apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Jadi ketika orang-orang yang pada saat itu melihat jemaat mula-mula, cara hidup mereka suka. Wah, ternyata luar biasa menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan abaikan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita itu akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang bisa dilihat oleh orang lain. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ada seseorang yang ke gereja, tidak pernah diinjili, tidak pernah diajak untuk ke gereja. Tapi ketika dalam sebuah peristiwa duka, dia melihat orang-orang di gereja itu saling tolong-menolong, menolong keluarga yang berduka, merapikan, mempersiapkan jenazah, mempersiapkan makanan, mempersiapkan ibadah. Ketika orang ini melihat, wah, luar biasa ya jadi orang Kristen. Mereka saling tolong-menolong. Karena melihat itu, dia ke gereja. Bagaimana dia ke gereja, bagaimana dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hanya karena melihat satu perilaku yang baik, satu hubungan yang baik Bapak Ibu Saudara. Kita kalau membaca kisah jemaat mula-mula, atau mungkin setelah peristiwa hari Pentakosta, Petrus berkhotbah,
3.000 orang bertobat. Itu satu bentuk penginjilan yang luar biasa. Penginjilan yang pertama, Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kemudian 3.000 orang bertobat. Tapi penginjilan yang kedua terjadi bukan karena khotbah. Bukan lagi karena Petrus, Yohanes, Markus dan sebagainya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Alkitab mencatat penginjilan yang kedua terjadi dan gelombangnya lebih besar, yaitu karena hidup orang Kristen, karena hidup jemaat mula-mula. Ada satu survei yang diadakan salah satu sekolah teologi, Fuller Theological Seminar di USA, Bapak Ibu Saudara. Survei ini mencoba mencari tahu kenapa orang itu atau seseorang percaya kepada Yesus, atau bahasa lebih gampang, kenapa dia memilih agama Kristen atau dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jawabannya atau pilihan jawabannya itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu apa jawaban yang teratas? Jawaban yang teratas ternyata bukan karena traktat, bukan karena ada seseorang bercerita kepada mereka tentang Yesus, tetapi jawaban tertinggi adalah karena gaya hidup orang Kristen. Jadi survei ini kemudian membuktikan bahwa gaya hidup orang Kristen itu menduduki tempat tertinggi orang bisa percaya kepada Tuhan. Dari survei ini juga, Bapak Ibu Saudara, pilihan yang kedua itu karena ada mujizat yang mereka alami, kemudian kekecewaan terhadap agama mereka yang sebelumnya, dan sebagainya. Bahkan berita Injil itu masuk dalam urutan yang keempat. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu melihat hal ini. Dampak jangka panjang adalah bagaimana orang percaya kepada Yesus. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mempertontonkan, menunjukkan kehidupan kita, perilaku kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan salah satunya, Bapak Ibu Saudara, adalah relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Ketika orang melihat relasi kita buruk dengan keluarga kita, relasi kita tidak baik dengan orang-orang seiman kita, kita saling gontok-gontokan, kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus dengan melihat cara hidup seperti itu? Bagaimana kita bisa berdampak kepada orang atau masyarakat di sekitar, sedangkan di tengah-tengah keluarga kita saja kita tidak mempunyai hubungan yang baik? Kembali mengingat tentang batu yang dilempar di air. Titiknya, gelombang itu akan dimulai dari satu titik yang kecil, kemudian dia akan meluas. Bagaimana gelombang itu akan meluas kalau titik yang kecil itu tidak dimulai terlebih dahulu? Berapa banyak orang-orang percaya yang punya relasi yang tidak baik dengan keluarganya? Saling menyakiti, menyimpan kepahitan dengan keluarga, saling menyakiti dengan sesama orang-orang percaya dalam sebuah persekutuan mereka, kepahitan dengan orang-orang percaya yang lain yang ada dalam persekutuan kita, tidak saling mau mengampuni. Jadi pertanyaan, bisakah kita memberi dampak dengan kondisi seperti itu? Dampak jangka pendek mungkin kita bisa berikan. Orang suka dengan kita karena kita berbuat baik kepada mereka, karena kita memberi sesuatu kepada mereka, karena kita selalu tersenyum kepada mereka. Tapi ketika orang itu mengenal kita lebih dalam, akhirnya dia menjadi kecewa karena ternyata perilaku kita tidak seperti yang dibayangkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula itu disukai bukan karena pemberian. Jemaat mula-mula itu disukai karena orang melihat cara hidup mereka. Dan dampak itu menjadi dampak yang besar bagi orang-orang yang lain pada saat itu. Dan mereka percaya kepada Yesus. Itu yang membuat jemaat mula-mula berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup bagian ini dengan hanya 2 konklusi untuk kita ingatkan, atau 2 kesimpulan untuk sama-sama kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada orang percaya itu sebagai penolong.
bukan hanya untuk menolong untuk kebutuhan diri kita sendiri, tetapi juga agar kita bisa memberikan dampak kepada orang lain. Dan dampak itu adalah keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita adalah kesaksian yang terbuka yang akan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kesaksian yang terbuka itulah yang akan memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara. Saya tahu kita pasti punya kekurangan. Saya juga memahami ada kekurangan dalam hidup kita. Mungkin ada relasi yang tidak baik di antara kita dengan keluarga atau sesama orang percaya. Mari sekarang mulai memperbaiki. Tidak pernah ada kata terlambat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita harus melewati proses mengampuni, mari mulai dari diri kita yang memberi pengampunan. Mari mulai dari diri kita yang bisa menjaga kedamaian di antara keluarga kita. Jangan berharap orang lain melakukannya kepada kita, tapi mari mulai dari diri kita. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita semua. Itu firman Allah yang bisa saya bagikan di hari Pentakosta ini. Semoga kita semua Bapak Ibu Saudara menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur karena penolong yang sudah Allah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami di tengah kelemahan, keterbatasan kami. Biar hidup kami ini tetap boleh memberi dampak kepada orang-orang yang di sekitar kami. Tolong kami untuk memperbaiki sebuah relasi dengan keluarga, dengan orang-orang percaya yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan menjadi surat yang terbuka, kesaksian yang terbuka yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. Dan orang suka, dan orang akhirnya menerima Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Amin Tuhan. Kau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan yang selalu memegang kami Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang sudah menolong dan memberkati kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan dalam hari-hari yang kami sudah lalui. Dan sepanjang minggu ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan menjaga kami. Dan Tuhan terus mengajar kami untuk hidup benar dan berkenan terus di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Karuniakan kekuatan, kesehatan. Berkati hidup mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang melimpah itu akan selalu menyertai kehidupan mereka. Dan kami semua jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menolong, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati kita semua, menolong kita semua. Menjadikan kita kesaksian-kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terimalah berkat dari Tuhan ini. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengakhiri doa kami, ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.